Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi rahen atau gadai dengan anggota kelompok. Satu, saya sendiri Milatur Rahmah. Yang kedua, Muhammad Royan Zaidan Andrian Nur. Yang ketiga, Muhammad Akmal Chandra. Yang A yaitu pengertian rahen. Pengertian rahen akad ar-rahen berlandaskan pada firman Allah dan sunnah Rasul adalah perjanjian piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin atau penerima barang memiliki hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam mazhab memberi definisi terkait gadai dan hampir sama dari berbagai pendapat mereka. Di antaranya ialah A. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i adalah gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi atau dibayar dari benda jaminan. Yang B. Berdasarkan pendapat Imam Hambali, harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya bila mana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang-orang yang berhutang. Yang C. Berdasarkan pendapat Imam Maliki, harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau mengikat atau menjadi tetap. Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga penggadaian diantaranya ialah A. Barang perhiasan misalnya mutiara, emas, perak, intan, berlian, dan lain-lain. B. Barang-barang kendaraan misalnya mobil, sepeda motor, dan lain-lain. C. Barang-barang elektronika misalnya handphone, televisi, laptop, dan lain-lain. D. Barang-barang perkakas rumah tangga misalnya surat tanah, kulkas, dan lain-lain. E. Surat berharga atau dokumen surat-surat penting misalnya SKPNS, SK dosen, dan lain-lain. Yang B yaitu dasar hukum gadai. Yang pertama adalah Al-Quran. Para ulama fikih sepakat bahwa ar-rahen boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Yang kedua yaitu hadis. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis kitab ar-rahen, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahen itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu ijma. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI _3 tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahen dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahen disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. C. Syarat dan rukun rahen. 1. Syarat-syarat rahen diantaranya ialah A. Pemberi atau rahin dan penerima atau murtahin. Keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni balik dan berakal. Yang B ada sigat, diantaranya ialah sigat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian utang misalnya hal ini dapat disamakan dengan akad jual beli. C. Marhun bih atau disebut utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua ada rukun-rukun gadai. Rukun akad rahen terdiri atas A. Rahin atau orang yang menyerahkan barang, B. Murtahin atau penerima barang, C. Marhun atau barang yang digadaikan, dan yang terakhir ada marhun bih atau hutang itu sendiri. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun. Di antaranya ialah A. Orang yang berakad atau akid. Itu pun ada dua macam. Di antaranya ialah yang menggadai atau rahin, dan yang kedua adalah orang yang menerima gadai atau yang disebut murtahin. Lalu ada B. Makut, ialah yang diakadkan.
yakni meliputi dua hal: barang penggadaian yang digadaikan atau hutang yang karenanya digadaikan. Dan yang terakhir ada C, gadai sihat. Lanjut D, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini akan dijelaskan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, khususnya menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari marhun adalah rahin. Tidak ada sesuatu pun dari marhun bagi murtahin. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rahinlah yang mempunyai hak atas manfaat marhun. Meskipun marhun itu ada di bawah kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas marhun tersebut. Yang kedua ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad berpendapat bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat dari marhun kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Marhun atau barang gadai. Harta agunan itu harus diserah terimakan oleh ar-rahim tersebut. Dengan serah terima itu agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindahkan seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin. Jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat atau surat-suratnya saja. Syarat barang jaminan atau almarhun menurut para ahli fikih adalah: 1. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam. Agunan harus jelas dan tertentu atau harus ditentukan secara spesifik. Agunan milik yang sah dari debitur sendiri. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain atau bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Aplikasi RAN dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi RAN dalam lembaga syariah atau pegadaian syariah dipadukan dengan akad ijarah dan qard. Jika hanya akad RAN yang digunakan, maka pihak penerima gadai tidak mendapatkan keuntungan karena dalam akad RAN tidak diperbolehkan memungut bunga dari pokok utang kepada pihak yang berutang, dan ini termasuk dipandang sebagai riba yang dilarang. Praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal. Di antaranya ialah: 1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murahabah guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. 2. Pegadaian syariah. Nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.